justru semakin liar. Hingga akhirnya pada 2 Januari, sebuah peristiwa kembali menyulut api yang nyaris padam. Tasya diketahui menggelar konser kemenangan di Tangerang Selatan. Acara yang sejatinya dimaksudkan sebagai ungkapan syukur itu justru memicu gelombang kritik baru. Dalam potongan video yang beredar luas, Tasya terlihat memamerkan piala juara yang ia dapatkan. Seandainya ya juara satu itu tidak ditentukan dengan virtual gift, maka Valen tetap juara satu dia. Hei, pendukung Valen, mola kalah ya kalah, iya penerima, apalagi ini akunnya Mika panerima cong, udah tak usah ini itu. Hei Indri, kedengaki kau pengen ya, kedengaki. Kita itu bukannya gak terima Valen itu juara 2 deh ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia sudah mengakui bahwasanya Valen itu terbaik. Cuman Valen itu kalah dengan virtual gift deh ya. Kakek tahu kalau nunggu kakek mara mulai tak tahu saya komen deh ya. Oh kakek nih bini kun mikir ya. Mulai tak tahu tentang dangdut dia, tak tahu tentang kualitas suara dan neng lah tuh samen komen deh ya. Oh taruh kalau nunggu ya. Pada desain semua ya. Coba komen di bawah siapa yang pantas juara 1. Apakah Valen, apakah Tasya? Komen di bawah. Cek taruh Indri ya. Oh taruh kalau nunggu ya atau apa? Iya, terserah Tasya, suka-suka Tasya. Toh piala kemenangannya Tasya, buat apa kalian repot? Memang dia pemenangnya juara satunya, tapi seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tahu, dari DA1 sampai DA6 nggak ada satu juara pun yang nenteng piala saat konser kemenangannya. Cuma baru kali ini di DA7 pemenangnya atau juara satunya nenteng piala saat konser kemenangan. Nah pantas dan wajar netizen banyak berkata, mau dipamerin ke siapa pialanya? Buat apa pamerin piala saat konser kemenangan? Toh kita juga sudah tahu kalau si Tasya itu pemenangnya juara satunya. Buat apa dipamerkan lagi itu piala? Tunjukkan kerendahan hatinya. Makanya banyak netizen berkata seperti itu. Jangan disalahkan para netizen. Kelakuan dari Tasya itu banyak yang bilang terlalu sombong, terlalu pamer. Jadi buat para fansnya Tasya ya terima aja. Kenapa Tasya dibilang begitu? Soalnya dari DA1 sampai DA7 yang tenteng piala saat konser kemenangan yaitu cuma Tasya. Tasya yang seharusnya pulang. Katanya banyak orang-orang tua yang sangat terhibur dengan dangdut kehadiran kakak. Selanjutnya nanti kita akan membuat konser-konser yang melibatkan anak-anak dangdut ala Jemini 7. Dangdut yang diserbu oleh ribuan warga. Di balik konser ini terkumpul donasi hingga 1 miliar rupiah bagi korban bencana Sumatera. Oh itu tuh alasannya. Makanya penyambutan si Tasya kurang meriah gitu ya, karena perbedaan kampung sama kota itu beda ya. Karena kalau di kota udah banyak artis gitu ya, nah kalau di kampung belum ada artis. Tapi kok gini ya, pas si Robby pulang ke Jakarta kok sambutannya meriah banget ya. Bukannya gue ngebandingin ya, gue nggak ngebandingin ya. Cuma pas si Robby pulang nih, kan kesenggol di top 8 kan. Terus dia pulang kan ke Jakarta, kok rame banget ya. Padahal dia nggak juara 1 loh ya. Dia cuma 8 besar kan. Itu menurut kalian Jakarta kampung apa desa guys? Apa kota? Kota kan? Ayo kan? Kok bisa si Robby nggak juara tapi penyambutannya besar kan? Udah tahu sih alasannya guys sekarang ya. Alasannya udah tahu. Udah, kalian nggak usah hujat-hujat lagi ya guys ya, karena alasannya udah dijelasin sama si bos ini ya. Oke? Udah jelas alasannya kenapa ya. Makanya di kampung itu penyambutannya ramai karena belum terlalu banyak artis katanya ya kan. Nah, pas di kota itu udah kebanyakan artis, jadi penyambutannya itu nggak meriah gitu loh guys ya. Tapi harus inget Robby ya, harus inget Robby. Nih si bro ini harus lihat Robby pas pulang, pas tersenggol ya bro ya. Cari di TikTok Robby DA7 pas pulang ya bos ya. Oke, salam damai. No hujat ya. Ini nggak ngehujat ya guys ya. Ini cuma dia kan memberikan apa tuh namanya? Dia kan memberikan alasannya. Nah gue memberikan jawabannya. Oke? Aduh. Kita kan mau lihatnya April, ya kan, dengan partner duetnya ya Robby. Tapi kan di sini bintang tamunya tuh startnya itu April gitu. Tapi semuanya pengen naik panggung. Aduh, sampai riuh di panggung itu, ya Allah. Padahal ekspektasi gue tuh ngeliat April nyanyi lagu Perih kek, Insan Biasa dulu kek. Jadi dia solo dulu, nyanyi solo gitu. 2 lagu atau 3 lagu baru duet sama si Robby gitu. Dan untuk yang di atas panggung itu buat apa? Please kasih panggung dulu buat April, karena ini penyambutan April, bukan penyambutan kalian. Kita tahu kalian ada terkenal daerah situ, tapi ya please ini tuh panggungnya April gitu. Dan jujur ngelihat Mbok Diana itu kewalahan sendiri, capek sendiri, karena ini pengen masuk, ini pengen ke atas, ini pengen nyawer, ini pengen itu. Kasian ya Allah. Emang sih ini lebih dari ekspektasi penontonnya, banyak banget dari sepanjang jalan, semua banyak banget. Tapi ya kasihan juga ke artisnya kalau kayak gitu, bisa lemes, bisa pingsan.
gitu balik lagi. Kecewa sih, kecewa pengennya lihat tuh April penyambutan, dia nyanyi satu lagu yang benar-benar dia pengen ngerasain. Tadi udah mau nyanyi lagu si ini apa, lagi mau nyanyi lagu Jerak, tiba-tiba ada Buruk, tiba-tiba ada Cepot, tiba-tiba ada yang nyawer, tiba-tiba itu siapa yang artis Pantura itu yang sering ke Indosiar itu ngasih buket apa tuh, ngasih kalung gitu, nanti harus dikalungin. Ntar aja buat apa di atas panggung, buat apa kita mau lihat April. Mungkin yang sama juga, mungkin yang datang ke panggung itu mau lihat April. Dia bela-belain dari pagi, mungkin ada yang dari pagi kepanasan udah mau pingsan, mau lihat April, bukan lihat kalian. Kalian udah terkenal di daerah situ, ya udah kita mau lihat April, penyambutan April. Dan itu panitianya, aduh ya Allah ya Robi, untungnya April ya. Kalau gue yang di situ amuk-amukan itu ya Allah, sampai susah diatur, itu semuanya ngumpulk di bawah panggung, banyak penonton di atas juga ya Allah. Terus yang terakhir closingan, kita tuh nunggu momen-momen yang pusadap, itu pusadap kenapa langsung close, terus kenapa semuanya pada ngumpul semua itu di panggung. Allahu Akbar. Gue pantengin TikTok nih ya, dari awal sampai akhir nih ya. Tadi gue nonton di YouTube Dian Prima atau apa gitu, gue nonton di YouTube itu sampai kelar. Ya Allah, padahal itu momen-momennya bagus loh. April nyanyi Jerak, terus bapaknya nangis, harusnya bapaknya nggak ekspos ke situ, harusnya di ini dulu, nanya dulu si Aprilnya, hostnya nanya April, gimana April perasaannya sekarang udah dicintai warga-warga Cirebon dan seluruh Indonesia udah datang ke sini. Di terusnya ada bapaknya di situ, terus baru tuh kayak tadi momen udah bagus tuh, momen udah pelukan tuh bapaknya, ditambah ini ada yang nyawer lagi deh, terus ditambah yang topi biru itu ngapain, topi biru ngapain Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait April, Valen dan Tasya. Dan ini ada info ya lanjutan, Valen dinilai royal saat nongkrong bersama teman dan suka traktir guys ya. Ini ada beberapa komentar ya, Valen traktir Vija ya, Robi Valen baik banget katanya gitu guys. Nah ini kita lihat seperti apa infonya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian kan nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Nah yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Nah ini kita lihat seperti apa kita reaksi bareng-barengnya setiap videonya ya, kita ya komentar gitu ya. Nah ini kita lihat bareng-bareng guys. Valen terlihat asyik nongkrong bareng Robi dan teman-teman lainnya. Suasana awalnya santai penuh canda, sampai tiba-tiba Valen bikin semua kaget dengan aksi tak terduga yang langsung mencuri perhatian. Tanpa banyak omong, langsung traktir. Di tengah obrolan, Valen mendadak memesan pizza lewat GoFood dan mentraktir semua temannya. Sontak suasana nongkrong makin ramai, bukan cuma karena makanannya, tapi karena sikap Valen yang sederhana, hangat, dan selalu bikin momen kecil jadi berkesan. Tuh guys, kita lihat lagi. Warganet ramai membandingkan Tasya dan April di ajang Dangdut Academy 7. Keduanya sama-sama mencuri perhatian, namun April dinilai unggul dari segi teknik dan karakter suara. Sementara Tasya disebut memiliki keunikan tersendiri. Perbandingan ini pun memicu pro dan kontra di media sosial. Warganet kembali dibuat geram setelah beredar momen kakak April Kepala April. Banyak yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dan terkesan tidak sopan, meski dilakukan dalam konteks keluarga. Sebagian netizen juga mengingatkan agar sang kakak lebih berhati-hati, mengingat April memiliki banyak penggemar yang sensitif terhadap perlakuan tersebut. Waduh. Di saat dulu Agnes Mo menjadi dewan juri di satu buah acara, dia pernah berkata sama pesertanya, percuma suara bagus, percuma suara tinggi, percuma suara melengking, tapi kalau aksi panggungnya kurang. Nah, para fans dari si Ono bilang pantas si Ono juara 1 karena aksi panggungnya sangat bagus. Hei, percuma aksi panggung aja yang bagus, tapi suaranya B aja. Suara sama aksi panggung itu harus balance. Itu acara kontes dangdut. Dan yang dicari itu suaranya, kualitas suaranya, bukan cuma aksi panggung. Rada-rada kalian ya. Aksi panggung boleh cetar, tapi suara juga harus cetar. Percuma aksi panggung aja yang bagus, tapi suaranya kayak orang habis nyuci kecapean, kucak-kucak, ngos-ngosan, percuma. Jadi suara itu yang menentukan kualitas dari seorang penyanyi. Itu kan kontes dangdut, kontes nyanyi. Yang diperlukan itu suaranya dulu, baru aksi panggung. Waduh. Indosiar pun pengennya yang keluar menjadi juara tahun ini yang nggak dangdut klasik banget guys, gitu. Karena yang dangdut klasik itu udah pernah dimenangkan di ajang-ajang sebelumnya, di episode di akademi sebelumnya gitu. Guys, siang ini 8 Januari 2026 aku mau nge-MC ya di area Jagakarsa. Ini banyak banget nih fansnya Valen, fansnya Aping, nyerbu aku nih. DM
Guys, aku tuh cuma meluruskan aja ya bahwasanya aku kenal sama Tasya berattitude baik, cara follow up kliennya juga oke. Karena aku juga kan punya entertainment, jadi memang terkadang aku juga butuh banyak talent gitu. Dia oke banget. Terus orangnya juga care, peduli dari dia kecil ya. Dia juga mengapresiasi kita juga, sehingga kita pun jadi selalu inget dia terus gitu sebagai kliennya si talent ini gitu. Nah, untuk kualitas Tasya nggak perlu diragukan. Teman-teman boleh lihat Instagramnya Tasya dari beberapa tahun yang lalu, dari dia mulai buat Instagram itu banyak juga kok dia nyanyi lagu dangdut, bukan pop aja. Kalau untuk masalah suara, dia lebih ngepop, kayaknya suaranya tuh lebih cekoknya tuh nggak dangdut banget gitu. Itu tuh ciri khas ya guys ya, karena setiap manusia, setiap penyanyi apalagi itu kan punya khasnya masing-masing. Sorry kepotong. Iya, setiap penyanyi itu punya tone suaranya masing-masing dan punya stylenya masing-masing gitu. Seperti kita lihat Rido Roma ya, dia juga pop dude, tapi dia ya tetap bagus gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita lihat yang dulu lagi kayak Ikke Nurjana, Eri Susan itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi ya kenapa sih harus kayak yang disalahkan? Dan mungkin Indosiar pun pengennya yang keluar menjadi juara tahun ini yang nggak dangdut klasik banget guys gitu. Karena yang dangdut klasik itu udah pernah dimenangkan di ajang-ajang sebelumnya, di episode-episode di akademi sebelumnya gitu. Makanya mungkin tahun ini ya Indosiar juga pengen mengeluarkan satu penyanyi yang berbeda dari beberapa penyanyi-penyanyi yang lainnya yang dimenangkan seperti itu. Polemik Hujan Sultan di panggung Dangdut Academy. Prestasi nilai poin yang sangat fantastis. Bagi masyarakat awam, dukungan The Sultan adalah simbol popularitas. Namun bagi kemenangan Tasya yang kontroversi sampai saat ini masih dipertanyakan netizen ya. netizen yang jeli, jumlah 20 The Sultan yang mendarat secara beruntun untuk satu peserta menimbulkan kecurigaan besar. Publik mulai mempertanyakan apakah ini merupakan dukungan organik dari penggemar nyata atau ada skema di balik layar untuk mendongkrak posisi Tasya di klasemen kompetisi. Waduh. Akun seperti Leonard Kevin, William Nando, Jeremy Ginting, hingga Valentino Domenic menjadi sorotan utama. Netizen menilai nama-nama tersebut tampak seragam dan terkesan seperti identitas buatan akun anonim. Perlu dicurigai bahwa pengirim The Sultan untuk acara Tasya tersebut, nama-nama yang tercantum tampak tidak lazim dan didominasi oleh nama asing, tulis salah satu narasi viral yang kini tengah ramai dibahas. Waduh. Penggunaan nama-nama kebarat-baratan ini dianggap janggal oleh komunitas pecinta dangdut yang biasanya memiliki basis penggemar dengan identitas yang lebih membumi dan nyata. Beberapa poin yang menjadi bahan gunjingan netizen antara lain keseragaman nominal. Waduh, itu dia guys ya beberapa infonya terkait kemenangan Tasya yang sampai saat ini penuh kontroversi ya, dan masih dipertanyakan oleh netizen gitu guys. Menurut pendapat kalian sendiri gimana tentang info ini? Bisa tulis di kolom komentar reaksinya. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.